Salam jumpa saudara-saudariku yang dicintai Tuhan dalam channel Keluarga Tanda Cinta. Sabda Tuhan pada kita hari ini, Kamis 19 Agustus 2021, dikutip dari Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Pada suatu ketika, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuda rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, "Hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, 'Katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini.' Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, 'Perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah ini.' Maka pergilah para hamba, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk, hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, 'Hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta?' Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, 'Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, Yesus datang ke dunia untuk mewartakan kerajaan Allah. Agar gampang dimengerti oleh umat manusia, kerajaan Allah ini sering dijelaskan melalui sebuah perumpamaan. Pada kesempatan ini, Yesus menjelaskan kerajaan surga seumpama seorang raja mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyebarkan undangan. Lalu ia menyembelih lembu-lembu jantan dan ternak piaraannya. Kemudian ia juga menyuruh hamba-hambanya untuk pergi memanggil para undangan itu. Tetapi hamba-hamba itu ditolak dengan berbagai alasan. Ada yang mengatakan ia akan pergi ke ladang, ada yang pergi ke mengurus usahanya, dan ada juga yang lain datang untuk menangkap, menyiksa, dan membunuh hamba-hamba itu.
Akhirnya raja menjadi murka dan menyuruh pasukannya untuk membinasakan para pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sang raja juga menyuruh hamba-hamba yang lain agar pergi ke persimpangan-persimpangan jalan dan ke tempat-tempat yang ramai untuk memanggil orang-orang yang ada di sana agar ikut dalam perjamuan itu. Akhirnya perjamuan dan tempat perjamuan itu menjadi ramai dan penuh. Sang raja datang. Sang raja melihat ada seorang undangan yang tidak berpakaian pesta. Lalu ia berkata, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat kertak gigi dan ratap. Maka ia mengatakan lagi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk dapat menangkap pesan kutipan ini, hendaknya kita artikan dulu apa maksud dari perumpamaan itu. Sang raja itu adalah mengumpamakan Allah atau Tuhan sendiri. Sang raja memiliki bangsa, Allah adalah pemilik semua manusia. Diundang ke perjamuan kawin adalah bahwa Allah atau Tuhan senantiasa mengundang manusia untuk pesta perjamuan, di mana Yesus mau menyelamatkan manusia, agar manusia itu mengalami cinta kasih, rahmat, dan kebaikan Allah. Pokoknya supaya manusia mengalami sukacita. Hamba-hamba itu adalah utusan Tuhan, para pelayan Allah. Baru undangan itu adalah orang-orang beriman, orang-orang yang sudah dibaptis, atau kita semua yang menamakan diri Katolik. Undangan yang tidak berpakaian pesta adalah orang yang hadir dalam perjamuan hanya ikut-ikutan saja dan tidak memiliki iman. Apa makna perumpamaan ini bagi kita? Seorang Kristen hendaknya juga memiliki perbuatan dan mengenakan Kristus di dalam hidupnya. Ia hendaknya memakai kekristenan ataupun mengenakan Kristus dalam seluruh kehidupannya. Saling menolong, rendah hati, ramah, sebagaimana pernah diteladankan oleh Kristus. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, undangan ada yang menolak. Orang yang beriman ini pun sering juga menolak undangan Tuhan, atau hidup tidak sesuai dengan pakaian yang telah dikenakan kepadanya sebagai seorang Kristen. Saudara-saudari, banyak orang sudah menerima baptisan, sudah menerima krisma, menerima Ekaristi terus-menerus, tetapi perilakunya tidak ada hubungannya dengan itu. Bahkan kadang lebih jahat dari orang yang tidak menerima sakramen-sakramen itu. Setiap hari, bahkan setiap minggu, dia mendengar firman, namun dalam kehidupannya tak pernah melakukan itu semua. Hendaknya pada kesempatan ini kita datang kepada Yesus seperti dikatakan pemazmur,
Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Setiap hari kita hendaknya mengatakan, ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak. Apa kehendak Tuhan? Melakukan cinta kasih, beramah, suka menolong, selalu mengusahakan yang terbaik, dan lain sebagainya, sebagaimana Kristus sendiri telah melakukannya dalam kehidupan ini. Apa makna perumpamaan ini di tengah keluarga kita sebagai Katolik? Bapak-bapak maupun ibu-ibu dan anak-anak di tengah keluarga hendaknya berlomba-lomba untuk melakukan kehendak Tuhan. Setiap hari kita berjuang melakukan yang terbaik. Dalam medsos sekarang saya lihat banyak perlombaan puisi, perlombaan bernyanyi. Semuanya mencoba menampilkan yang terbaik dalam dirinya. Dan satu titik pun jangan kalah dengan saingannya yang lain. Demikianlah kiranya kita di hadapan Tuhan berlomba-lomba melebihi yang lain dalam melakukan yang terbaik dalam kehidupannya. Contoh, pagi-pagi siapa yang duluan bangun? Siapa yang duluan berbuat baik? Siapa yang lebih banyak berbuat baik sampai hari malam? Jangan pernah kita ketinggalan. Dengan demikian berarti kita mengenakan Kristus, ikut berpakaian pesta dan ikut ambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, sabda ini juga menjadi kritikan bagi kita yang sudah menerima sakramen baptis, krisma, ekaristi, dan lain sebagainya, perayaan-perayaan liturgi kita. Apabila kita tidak melakukan sesuai dengan rahmat yang sudah kita terima, maka bisa seperti dikatakan tadi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Semoga kita yang sudah dipanggil pun kelak dipilih ambil bagian dalam kerajaan Allah. Tiket kita sudah ada, semoga tempat kita pun ada di sana. Semoga Tuhan memberkati.